gimana persisnya seorang Agnes Mo bisa bermanuver di industri musik Amerika yang super ketat itu. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas langkah-langkah bisnis cemerlang di balik karir internasionalnya. Buat kalian yang ngikutin dia dari awal, pasti udah hafal banget dong sama standar tingginya. Tapi di balik layar panggung megah itu, ada sebuah masterclass strategi bisnis dan transisi label yang wow, benar-benar luar biasa. Ini bukan cuma soal sekedar rilis lagu di luar negeri ya, ini tentang gimana seorang musisi beradaptasi dengan ekosistem bisnis yang 100% berbeda. Kita bakal lihat gimana dia ngerancang evolusinya, dari nol sampai akhirnya jadi pemain independen yang pegang kendali penuh. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus bahas satu hal yang sering banget seliweran di perbincangan publik nih. Apakah Agnes Mo cabut dari label-label besarnya gara-gara ada konflik dramatis? Maksudku, kalian tahu sendirilah ya gimana media suka banget ngebumbuin berita perpisahan manajemen jadi kayak drama. Berantem lah, beda visi yang nggak bisa diselamatin, atau ego artisnya yang katanya susah diatur. Emang sih industri hiburan tuh suka banget sama narasi kayak gitu karena mancing klik kan. Tapi coba kita tanya sungguh-sungguh, apakah beneran gitu kejadian aslinya di ruang rapat eksekutif sana? Mari kita pisahin mana yang murni gosip industri dan mana fakta bisnis di lapangannya. Bagian 1, bukan konflik, melainkan strategi. Sering banget publik langsung mikir ganti manajemen pasti berarti ada yang nggak beres di dalam, kayak narasi yang sering kita lihat. Padahal realitanya jauh lebih praktis dan strategis banget. Agnes Mo itu nggak keluar karena berantem atau konflik guys. Yang sebenarnya terjadi adalah masa kontrak kerjanya sama Sony/ATV Music Publishing emang udah habis secara natural. Udah sesimpel itu. Di dunia bisnis, ini siklus yang super lumrah. Keputusan buat nggak perpanjang kontrak itu diambil secara sadar, karena dia butuh nyari rekanan yang lebih pas sama target pasar internasionalnya waktu itu. Ini tuh benar-benar langkah terukur dari seorang pebisnis yang sadar banget kalau kendaraan yang bawa dia ke titik A belum tentu kendaraan yang tepat buat lanjut ke titik B. Logis banget kan? Lanjut ke bagian 2, misi menembus pasar global. Poin krusial di sini adalah mahamin apa sih sebenarnya misi Go International itu buat dia. Pas awal Agnes mau gabung sama Sony/ATV, itu sebenarnya manuver logis buat mulai ngejebol pintu pasar musik global. Buat kalian yang mungkin belum tahu, Sony/ATV itu raksasa banget di dunia music publishing alias penerbitan musik. Kemitraan awal ini ngasih Agnes tiket emas, yaitu akses langsung ke jaringan penulis lagu dan produser top di Amerika. Plus, dia jadi paham banget jeroan sistem royalti dan hak cipta di pasar terbesar dunia itu. Ibaratnya, ini tuh batu loncatan yang esensial banget. Begitu fondasi network dan pemahaman sistemnya udah mateng, ya dia secara alami harus move on ke fase eksekusi rekaman yang beneran. Masuk ke bagian 3, evolusi label di Amerika Serikat. Gini ya, pindah-pindah label itu sama sekali bukan tanda gagal. Justru, itu bentuk adaptasi yang wajib hukumnya di industri yang geraknya cepat banget. Kalau kita lihat timeline karirnya, ada evolusi yang benar-benar terarah. Di fase 1, dia ngebangun fondasi bareng Sony/ATV tadi. Terus masuk fase 2, dia ngambil langkah berani buat gabung sama 300 Entertainment. Asal tahu aja, label ini bukan sembarang label loh. Mereka ini raksasa independen yang pengaruhnya super kuat di scene musik urban dan hip-hop Amerika. Yang mana, emang itu arah musik yang lagi dituju sama Agnes Mo. Dia butuh mesin promosi yang benar-benar ngerti audiens spesifik itu. Nah, setelah nyerap semua ilmunya dari sana, dia akhirnya melangkah ke fase yang paling brilian saat ini, beroperasi secara independen. Transisi dari satu fase ke fase lainnya ini jelas bukan kebetulan, tapi langkah adaptasi yang udah disetting matang. Langkah pertama, selalu soal nyesuaiin arah karirnya dengan apa yang paling relevan saat itu. Langkah kedua, ini soal nyari support system yang tepat. Kayak gimana dapat pemasaran di radio urban Amerika misalnya. Dan langkah ketiga, ini dia goal lahirnya. Nargetin pasar global dengan tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi. Dalam bahasa industri musik, efisiensi itu artinya apa coba? Artinya, dia bisa dapat porsi royalti yang jauh lebih gede, bisa punya siklus rilis lagu yang lebih cepat tanpa ribet sama birokrasi label jadul, dan yang paling penting, punya 100% kontrol kreatif atas karyanya sendiri. Dia benar-benar ngatur ulang strateginya buat mencapai kemandirian mutlak. Bagian 4. Membangun tim independen. Setelah ibaratnya kuliah dan belajar langsung dari dalam sistem industri Amerika Serikat, sekarang Agnes Mo benar-benar ambil alih setir kekaisaran bisnisnya. Dia sekarang fokus total ngebangun tim independennya sendiri. Dia cuma mau kerja sama secara strategis buat hal-hal yang emang butuh infrastruktur raksasa aja, yaitu distribusi sama promosi di Amerika Serikat. Jujur, ini model bisnis yang sangat canggih. Daripada naken kontrak rekaman tradisional, di mana label sering banget nahan hak master rekaman dan bisa ngedikte artisnya, model ini ngejamin Agnes tetap jadi pemilik penuh hak cipta dan kebebasan artistiknya. Dia tetap pakai layanan kelas dunia buat nyebarin lagunya, tapi dia sendiri yang duduk di kursi bos.
Jadi, buat nutup sesi bedah strategi kita hari ini, ada satu poin refleksi yang menarik banget dari semua ini. Kalau kita ngelihat perjalanannya Agnes Mo, dari yang awalnya bernaung di bawah payung label raksasa, sampai akhirnya punya kontrol penuh lewat jalur independen dengan kemitraan yang terarah, apakah jalur independen ini emang udah jadi blueprint alias kunci rahasia yang sebenarnya buat naklukin industri musik Amerika yang terkenal sangat kompetitif itu? Coba deh kalian pikirin soal lintasan karir kalian sendiri, di industri apapun kalian berada. Kadang-kadang, ngelepasin rasa aman sementara di dalam sebuah sistem raksasa, buat belajar, terus keluar buat ngebangun sistem yang 100% milik kalian sendiri, itu bisa jadi strategi paling berani, sekaligus paling brilian yang bisa kalian ambil. Gimana menurut kalian? Teruslah belajar, dan sampai jumpa di sesi bedah strategi berikutnya.